Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andini Agustiani Ramdan dengan NIM saya 21032777056. Saya prodi S1 Keperawatan di Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini saya akan membawakan materi pendidikan kesehatan tentang tuberkulosis paru atau TBC dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Pendidikan kesehatan tuberkulosis paru atau TBC. Yang pertama, ada definisi. Menurut WHO, tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular yang biasanya menyerang paru-paru dan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Meskipun dapat mengenai organ apapun di dalam tubuh, infeksi TB berkembang ketika bakteri masuk melalui droplet di udara. Yang selanjutnya ada etiologi. Penyebab TBC atau tuberkulosis adalah infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini adalah kuman berbentuk batang, mempunyai sifat khusus yang tahan terhadap asam pada pewarnaan. Oleh karena itu disebut pula sebagai basil tahan asam atau BTA. Selanjutnya ada patofisiologi. Penyebaran TB pada penderita terjadi melalui droplet infeksius yang keluar bersama batuk, bersin, dan bicara dengan memproduksi percikan yang sangat kecil berisi kuman TB. Kuman ini melayang-layang di udara yang dihirup oleh penderita lain. Faktor utama dalam perjalanan infeksi adalah kedekatan dan durasi kontak serta derajat infeksius penderita, di mana semakin dekat seseorang berada dengan penderita, makin banyak kuman TB yang mungkin akan dihirupnya. Yang selanjutnya ada tanda dan gejala TB paru atau TBC. Yang pertama, batuk berdarah atau ada darah di dahak atau sputum. Yang kedua, batuk lebih dari 3 minggu. Yang ketiga, keringat di malam hari. Yang keempat, berat badan menurun. Yang kelima, nafsu makan hilang. Yang keenam, nyeri dada. Yang selanjutnya ada komplikasi penyakit yang dapat terjadi dengan penyakit tuberkulosis paru atau TBC. Yang pertama, ada kerusakan pada otak. Bakteri penyebab tuberkulosis dapat menyerang cincin tulang belakang dan selaput sekeliling otak atau meningitis. Kondisi tersebut dikenal sebagai meningitis tuberkulosis. Gejala umum yang muncul akibat komplikasi TB otak adalah hilangnya kemampuan mendengar, meningkatkan tekanan pada otak, stroke, penurunan kesadaran, bahkan kematian. Jika tidak ditangani dengan baik, bakteri penyebaran TB dapat menyebar melalui aliran darah sehingga menimbulkan dampak kesehatan serius terhadap organ tubuh lainnya. Salah satu organ yang paling rawan terkena dampaknya adalah otak. Yang kedua, ada gangguan fungsi penglihatan. Bakteri penyebab TB yang sudah menyebar melalui aliran darah juga dapat menyebabkan gangguan dan kerusakan pada mata. Hal tersebut dapat terjadi melalui infeksi langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa bagian mata yang paling sering diserang, seperti konjungtiva, kornea, dan sklera. Jika hal ini terjadi, gejala awal yang akan dialami adalah pandangan yang mengabur dan kondisi mata yang tiba-tiba menjadi terlalu sensitif terhadap cahaya. Yang ketiga, ada kerusakan pada tulang dan sendi. Komplikasi pada tulang dan sendi menjadi salah satu kasus komplikasi yang paling serius. Terjadi akibat penyebaran bakteri penyebab TB yang tidak terkendali. Sebagian besar kasus komplikasi TB tulang dan sendi menyerang tulang belakang sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan serius, kerusakan saraf, hingga rusaknya bentuk tulang belakang. Yang keempat, ada kerusakan fungsi hati.
Hati menjadi bagian tubuh yang rawan terkena komplikasi bakteri penyebab tuberkulosis. Aliran darah yang terkontaminasi dapat menyebabkan hepatik tuberkulosis dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan lainnya, mulai dari pembengkakan pada hati hingga menguningnya kulit dan lapisan mukosa akibat ketidakseimbangan bilirubin. Yang selanjutnya ada kerusakan pada ginjal. Komplikasi tuberkulosis kerap menyerang ginjal melalui infeksi bagian luar atau korteks yang secara perlahan menginfeksi hingga ke bagian yang lebih dalam atau medula. Kondisi ini menimbulkan komplikasi lain seperti penumpukan kalsium, hipertensi, pembentukan jaringan nanah hingga gagal ginjal. Yang terakhir ada kerusakan pada jantung. TB pada jantung merupakan kasus yang tidak terlalu sering terjadi. Pada kondisi ini, bakteri akan menyerang perikardium, miokardium, atau bahkan katup jantung. Komplikasi TB pada jantung jika tidak ditangani dengan baik, maka dapat menyebabkan gagal jantung yang berujung pada kematian. Yang selanjutnya ada penanganan atau pencegahan pola diet pada penyakit TB paru atau TBC. Yang pertama, menghindari dari pasien TB paru. Yang kedua, mengetahui akan beresiko terkena tuberkulosis atau TBC. Yang ketiga, memulai gaya hidup sehat. Yang keempat, vaksinasi BCG atau Bacilli Calmette-Guerin. Yang kelima, mengetahui tanda dan gejala. Selanjutnya, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.